Ranger Mas bertanya, gimana caranya? Ya gimana? Kita caranya adalah menghindari. Menghindari. Jangan didekati. Jangan. Iya dong. Iya, Hindari. benar. Misalnya mirroring gitu mirror. mainnya. Atau enggak ngindari jungle-nya dibersihin biar Ya. pas TD-nya bisa masuk. Balik lagi sih dengan Karina loh, apalagi Karina dengan Demon Slayer. Di sini kita akan melihat seperti apa pola permainan yang akan dibawakan oleh teman-teman dari EVOS Icon Betul. nih. Yes, macro play seperti apa ya Mhm. buat Karina bakal bisa dihentikan juga atau enggak. Karena udah pasti dengan 2 hit pertama ini dibantu dengan adanya back impact dari Cloud juga. Nih, lumayan ngebantu lah. Sedikit aja juga ngebantu itu lebih tepatnya. Karena Ahmadnya lihat udah langsung di poking damage oleh pergerakan dari Tasdidi. Namun, Kids dengan linknya nyangkut sedikit karena mungkin potensialnya dia ingin langsung mengincar ke arah Split Tower. Tapi ternyata Ahmad dalam keadaan yang cukup sekarat. Recall ke arah belakang kah, flickernya pun sudah digunakan. Dan itu menjadi satu informasi yang cukup berharga harusnya. Oke. Yes, benar banget. Tapi lihat di depan sana, para pemain dari tim Alter Ego X, mereka di early seperti ini. Ternyata Ahmad tidak memiliki satu buah power untuk memberikan sepak terjang ke level 2. Masih butuh waktu, tapi lihat di Cobalt di depan sana, bakal diganggu oleh seorang Panzer dan Falcon. Berhasil dihindari pergerakannya oleh seorang Cobalt. Tapi lelenya tidak berhasil mengenai seorang Falcon yang nampaknya mereka akan reset kembali, Profesor. Nah ini kalau mau ngomongin soal reset ya, jadi kayak lebih ke bagaimana tempo yang harusnya dipelanin lagi nih sama EVOS Icon. Karena mereka nggak bisa terlalu terburu-buru, tapi mereka juga nggak bisa terlalu pelan ya. Karena kalau misalkan dia pelan banget gitu kayak jadi kemakan juga gak sih? Ya karena kan. Terbait gitu loh sama teman-teman dari Alter Ego X. Yes, masuk ke tempo permainan untuk Alter Ego X sendiri. So far sih EVOS mereka bagus banget. Mereka udah bisa menahan Selina dengan bisa hero-nya. Mereka bisa nahan Kids-nya juga. Apalagi di sini dari kedua jungler yang sama-sama adalah emblem sawit. Nah ini bakal diadu juga dari Retribution. Sementara Kids-nya tembak Soul Blade jump in coming up. Tasdidi terkena Abyssal Row ternyata termakan begitu saja. Dan sementara itu Cobalt dia bakal memilih untuk mundur. Flicker juga digunakan. The Way of Dragon ke sisi lainnya. Ahmad terjebak gak punya flicker lagi. Jutsunya di arah belakang dan ternyata masih bisa mundur. Di cover sama lelenya Cobalt ternyata. Alright, dan bahkan kita lihat di sini para pemain dari tim EVOS, mereka bakal coba ganggu Pendragon. Udah level 4, ini dia gameplay Pendragon. Udah bakal mulai memasuki tempo permainan, tapi lihat spray down diberikan oleh seorang Cakip. Belum mampu berhasil menumbangkan seorang Kids yang pakai Z. Kids. Ini bakal berat banget kalau seandainya nanti gamenya benar-benar dibawa ke dalam bagian dari late game. Karena melihat potensi untuk late gamenya, aku tidak bisa membayangkan bagaimana beratnya dari sisi teman-teman Alter Ego X yang hanya mengandalkan ke arah Ryzel. Iya, untuk tumpuannya second damager karena untuk firstnya pasti ada Kids yang bisa melakukan split push juga. Tapi Tasdidi ini bisa ngambil Ryzel-nya karena Ryzel adalah pemberi physical damage dan itu bisa di-dodge semuanya. Sementara di sisi lain ada satu pergerakan lagi, Sanguine Claw masih belum mendapatkan target The Way of Dragon coming up. Ahmad tapi tercancel. Itu dia yang paling ngebetain kalau misalkan The Way of Dragon habis dari bouncing ball. Tapi di Shunpo begitu saja. Panzer mencoba untuk ke arah depan sana. Kids-nya hampir saja tertangkap lele tapi ternyata tidak jadi. Dan Ahmad dia memilih jalur lainnya, jalur yang beresiko tapi masih bisa pulang. Lionel Ahmad kali ini berhasil untuk mundur ke arah belakang. Penggocek handal. Para pemain dari tim EVOS Icon pun tidak berhasil untuk menangkap seorang Ahmad kali ini, Profesor. Iya, ini agak PR sih untuk nangkep Chow yang sebegitu lihainya ya. Apalagi kalau misalkan kita ngomongin soal Ahmad, dia pengalaman banyak, jadi kayak ya decision making yang akan dia lakukan lebih banyak lagi opsionalnya. Ya, siapa tahu Ahmad bakal main lagi mid lane pakai Cloud. Loh, Ya kan dia targetnya M4. Makanya pemain Cloud kan, apalagi dengan ada skin Mobile Legends dengan Sanrio karakter debut skin ini dengan diskon 50%. Gimana? Halo, arigato gozaima, kamsahamnida. Kenapa dari arigato jadi Hansa Hamida? Emang Itu beda? Jepang ke Korea beda. Berbeda bahasa. Dari Jepang ke Korea. Cakep. Kita bakal lihat di arah top lane, tapi nampaknya tim fight kali ini 2 versus 1. Tidak cukup baik untuk seorang monster, tapi dengan adanya Esmeralda, dia bakal lebih cukup untuk bertahan.
Karena ya balik lagi, serangan terbaik adalah bertahan. Tapi di sisi lain ternyata ada yang mencoba untuk bertahan. Tasdidi mencoba untuk menghindari semua gempuran yang ada. Dan ternyata Tasdidi akan termakan first blood. Tiba-tiba jump in dari kidsnya dan masih bisa mundur ke arah belakang. Kobot dikejar, Pendragon sendirian. Cosplay jadi turtle tapi balik lagi dia harus ke laning phase dan mengambil passive stack-nya. Namun tidak cukup waktu, hilang passive stack. Lagi-lagi Pendragon, tapi kali ini sedikit berbeda. Pendragon ketika musuhnya kemarin, if dia bisa ganggu, dia tahu template permainannya, tapi Panzer nggak berhasil mendapatkan satu. Dua kali bakal coba diganggu, tapi masih berhasil diamankan. Kids yang pakai Z, Kids kali ini mencoba fokus menuju ke arah Turtle. Ini Turtle diamankan, mau gak mau makin lebih jauh lagi nih snowball effect-nya yang dihadirkan dari first blood tadi. Dan tanpa adanya kontes tentu saja ada The Way of Dragon. Panzer tertangkap, Tempest of Blade jump in, arrow-nya connect. Dan Kids-nya bakal tumbang begitu saja kali ini memakan seorang Panzer. Lagi dan lagi korban jiwa berjatuhan, tapi pick off-nya ini temponya jadi mulai naik perlahan-lahan. Tapi Razel dia tahu lawannya adalah shotgun dan Wesker bukan senjata yang bagus untuk jarak jauh. Lihat lihat ada yang datang. Kids langsung mengeksekusi dengan killing spree yang ia dapatkan. Tasdidi juga terjebak di depan sana. Jut Kuredo coming up dan Arrow kayaknya hanya menjadi Arrow lewat saja. Oke, kali ini lihat follow up informasi yang sangat bagus didapatkan. Kids pakai Z berhasil mendapatkan satu buah poin kill yang mahal, tapi lihat Pendragon bakal coba diambil. Dan buat kalian semua tadi yang ketinggalan momen MDL di TikTok dari seorang Ahmad, langsung aja dijedak jeduk dan dimasukkan ke TikTok ya bro. Iya, jangan lupa fotonya Ahmad juga banyak, bisa di Google langsung ya kan. Tapi tiba-tiba Tyrant Rage-nya connect begitu saja dan bahkan langsung dihajar dari Ahmadnya, tapi masih bisa bertahan ke The Way of Dragon coming up dan mencoba untuk Oh my God! tapi ternyata Tasdidi di trade kill begitu saja, dua kali tumbang. Monster datang mencoba untuk mengcover semuanya. Raw connect enggak, masih bisa dihindari. Cloud Kun juga mencoba untuk bertahan. Panzer juga mencoba untuk mengcover Cloud Kun-nya agar Monster tidak bisa asal-asalan untuk jump in ke arah Cecilian. Yes, tadi pertukaran yang tidak cukup adil. Dipaksakan untuk mendapatkan poin atas seorang Ahmad, tapi nampaknya malah The Way of Dragon yang sangat baik dan di follow up dengan seorang Kobot. Tapi kalau kata Kids, saya senang sekali bermain bersama bocah baru Ini ini. kayaknya Ahmad yang ngomong. Pak Ahmad yang ngomong. Iya, Maman yang ngomong. Saya merasa hidup kembali bermain Mobile Legends. Bergabungnya Kids Alter Ego sukses membangkitkan semangat Ahmad kembali ke scene kompetisi. Wih. Ahmad yang sama dengan Maungzi yang sama dengan Tuturu ya. Bukan, Ahmad Maman mau sih. Gimana mau? 7 menit berjalan. 7 menit berjalan dengan KD-nya sepertinya menurutku ini oke banget buat Alter Ego X. Apalagi mereka punya link yang bisa lah masuk sewaktu-waktu dan juga bukaan dari si Ahmad yang selalu on point. Oke, apakah on point lagi kali ini? Tyrant Revenge dihindari dengan Tempest of Blade. Kids mundur ke belakang tidak terlihat, tapi balik lagi dia masih mau lebih. Masih bisa mendapatkan double kill karena Panzer dan bahkan mungkin bakal jadi movement selanjutnya. Cloud Kun tertangkap Tasdidi tapi tidak memiliki damage karena Monster. Monster ingin lebih tapi mencoba untuk bertahan dan masih mampu menghindari Bloody Retribution. Pendragon juga terkena zoning out. 4 member dari Alter Ego X berada di tengah-tengah sana. Jut Kuredo connect. Pendragon hampir terpati lele. Ini dia yang digunakan teknik oleh para wanita di luar sana zaman sekarang. Hah? Tarik ulur. Kids berhasil menarik, mengulur dan dimasukin lagi ke dalam hatinya bro. Astaga, tarik ulur ya. Gameplay kiting atau layaknya teman-teman bermain layang-layang, karena kiting itu berasal dari kata kite dan penggunaan kata ing. Itu verb ing kalau bahasa Inggrisnya. Kiting, Kalau misalnya kaitin bisa. dikaitkan. Oke, Itu dia yang dikaitkan sendirian Tasdidi kah? Nah, untuk saat ini karena ada Tempest of Blade lagi dan lagi bakal dikejar dan mungkin akan menjadi point kill, tapi ternyata Kidesnya tidak ada purple buff. Dan Link tanpa purple buff bagaikan aku tanpa kamu. Tapi nampaknya Monster di depan sana diganggu pergerakannya dan bahkan para pemain dari tim EVOS mereka standby on position karena mereka tahu bisa saja kalau purple buff-nya tidak dalam pengawasan ketat 24/7 bakal bisa diamankan oleh seorang Kids pakai Z. Masalahnya Kids pakai Z ini nggak langsung ngambil purple buff loh. Dia mainin timingnya. Yes.
Dia tahu Lordnya Lordnya, 24 detik iya. lagi. Kalau misalkan aku ambil cepet-cepet, ya ini bakal rugi tapi tas. Untungnya dengan Dance of Blade yang dia miliki masih mampu untuk menyelamatkan hari dari Orange Buff yang dia miliki. Jadi nggak ketinggalan level, namun tetap ada satu level perbedaan. Bedanya, ini sama-sama emblem Demon Slayer nih Om Awa. Ya, sama-sama ada emblem Demon Slayer dan bahkan tadi untung sekali jogetannya mau, tapi Panzer berhasil mendapatkan satu data seorang Kobot. Flicker masih bisa ke arah belakang. Informasi telah diberikan. Tidak ada lagi Cakim seorang diri. Tak ada yang bisa menemani bersama dengan seorang Ahmad. Dan Flicker telah digunakan. Tepakan hilang. Trapnya termakan. Keinjak satu buah Yat Lele. Membuat seorang Kobot berhasil mendapatkan poin atas seorang Cakim. Tapi Ahmad belum ada follow up. Wave Dragon untuk mengusir saja. Memilih untuk mundur dan tamparan dari seorang Kobot kali ini belum datang. Kobot masih terlalu jauh. Tidak ada backup tapi ternyata oh my god itu dia yang sudah ditunggu-tunggu. On point Lele dari seorang Kobot. Wow. Karena tadi aku lihat Kobotnya udah mulai ngeflank. Lelenya on point 4. Dan emang sengaja ya dari belakang kayak gitu ya mainnya. Tapi lihat di depan sana Pendragon sendirian mencoba untuk bertahan. Tapi Kidsnya juga datang. Udah punya dimana Soda Blow dari Retribution kayaknya gak bakal menyelamatkan hari dari Pendragon. Langsung hilang begitu saja dan itu penetration yang tidak bisa dibendung lagi. DHS, Warex Endless pasti. Itu udah pakai Itu terdamage Bloody- soalnya tadi. Iya, Bloody Retribution lagi kan. Itu udah pasti banget bakal ditumbangkan. Cakim, Blade of Despair apakah bakal menjadi penyelamat untuk teman-teman dari EVOS Icon. Tapi lihat Falling Star Moon Monster coming up. Loncat ke depan. Panzer Ditabrakin. langsung ditabrak balik juga. Jet Kunedo di cancel bounce. Lelenya on Dan bahkan point. Lelenya on point lagi. Cakim dalam ancaman. Langsung ada Reda Petty. Tapi ternyata hanya Kobot yang tumbang. Tasdidi masih mau lebih. Ahmad bakal mengembalikan keadaan kah? Enggak. Dia nggak punya flicker. Dia nggak punya The Way of Dragon. Tapi Kids lebih memilih untuk objektifnya saja. Dilindungi sang adiknya ini. Itu dia yang namanya kehadiran itu penting, ya kan? Itu kalau love language-nya representatif, ya kan? Agak ada loh representatif. Enggak ada ya? Itu namanya quality time. Enggak, karena apa? Dengan munculnya Kids, bahkan cuma pedang atau ujung batang hidungnya aja, itu Tasdidi langsung mundur. Bayangin itu kalau nggak ada sama sekali tim Alter Ego X yang muncul, Ahmad pasti bakal dikomit. Udah pasti. Serius itu kayaknya Itu pasti dikomit. all in sih ke arah Ahmad sih. Karena dia worth it banget. Gue dapet Ahmad, gue bisa Lord, nggak ada inisiator, nggak ada yang bisa nendang gue ke arah belakang. Iya, iya. Dan tapi untung dengan Kids, kan ini kalkulatnya dia belum lihat kalau Kids itu punya purple atau enggak di situ posisinya. Masalahnya tadi ngomongin soal love language ya. Presence. Ya, Ini present ngomongin maksudnya, salah ya? apa ya, soal love language-nya Ryzel sendiri. Orang-orang pada physical touch, kita physical attack kayaknya nih Ryzel. Yes. 106 Om Bawa. Dan dia selalu hadir Oh, itu untuk memberikan efek yang luar biasa. Tempest of Blade coming up. Cloud dalam ancaman. Ahmadnya zoning banget. Lihat di depan sana. Yang dia itu adalah Cakim. Cakim dan Cakim tumbang. Double kill diamankan. Lihat Ryzel di daerah belakang. Mencoba meng-cover ke arah Ahmad. Tapi ternyata Tasdidi mendapatkan Ahmadnya 1 untuk 2. Tapi enggak. Dia cuekin Tasdidinya. Dia mengincar karena objektif turret adalah kuncinya. Karena cuma seorang Ahmad yang bisa dimakan tanpa ada apa-apa lagi. Sisanya mereka damage-nya Dapet. besar. Mereka bisa Dapet. dimbangin. Best turretnya pecah. Falling Star menemukan Falling Monster. Apakah Lelenya on point? Tapi sayang sekali. Tasdidi masih bisa masuk ke arah belakang. Ryzel down. Dan bahkan para pemain dari tim Alter Ego tetap bisa mendapatkan Tasdidi. Kids masih mau lebih terrorist dan Kobot. Lihat. Dimakan jiwa dan raganya. Soul Eater. Soul Eater, tapi nggak cuma Soul Eater yang dimakan untuk saat ini. Purple buff-nya pun mungkin akan diambil. Kobot. Benar-benar si pencuri perhatian. Nggak cuma menghentikan pergerakan dari EVOS Icon, tapi ternyata lihat. Dia juga menghentikan pergerakan dari semua yang hadir di bagian hutan. Alter Ego punya 2 Cowboy. Di bawah Cowboy Pistol, Kobot, Cowboy Lele. Waduh. Kan Lele ditebakin terus. Benar, yang pasti jangan lupa untuk nonton MPL dan scan di bawah sini nih Om Bawa nih. Iya, biar kalian tidak tertinggal juga kan. Buat yang nanyain jadwalnya siapa lawan siapa, nah itu Bener. langsung scan untuk QR code-nya. Sambil kita menunggu karena mereka sedang melakukan setup untuk Lord. Oke, Lord kali ini akan sangat mahal tentunya 14 Pendragon. Apakah dia akan melakukan body block yang sangat mahal untuk saat ini? Ahmad benar-benar mencari targetnya. Kobot tidak terlihat dimanapun. Kids juga sama. Lihat di momentumnya The Way of Dragon coming up. Monster Cecilion. mencoba untuk mendapatkan sesuatu, tapi ternyata di arah top lane. Cloud dalam ancaman. Dia dikejar sama Linknya Kids. 1v1 situation di Lordnya pun bakal dicuekin begitu saja. Tasdidi mencoba untuk meng-cover seorang Cloud, tapi kali ini kayaknya bakal di-reset begitu saja. Langsung ada tergerakan di arah depan sana. Tyrant Reverse, Tyrant Race dan Ryzel tumbang begitu saja juga dengan Cakim yang mendapatkan double kill. Tapi di arah
belakang. Cakimnya di zoning out. Monster mencoba untuk menyelamatkan hari dari teman-temannya, tapi ternyata Raw pun gak connect. Kobot mencoba untuk menggocek ke arah depan. Soul Eater Garotnya, tapi ternyata tidak cukup. Dan Monster menghentikan ke arah Cloud9 walaupun Kobot harus dimakan oleh Tasdidi. Tapi Kids dengan immortality-nya dia masih mencoba untuk bergelantungan di arah tembok. Mencoba untuk menyelamatkan diri. Mencoba untuk melakukan outplay kali ini. Apakah sempat dan masih bisa mundur? Bocil ajaib ini benar-benar menghidupkan suasana layaknya Ahmad yang hidup kembali. Sugar Glider kali ini berhasil menghindari pergerakan dari Pendragon yang siap menangkap. Bukan cicak-cicak di dinding, tapi kids-kids di dinding. Kali ini anak-anak di dinding membuat Alter Ego X masih coba untuk bertahan. Bahkan Kiss tanpa adanya Purple Buff berani sekali untuk berada di garis depan. Ahmad is coming. Dua Dragon belum dikeluarkan. Masih ada bouncing ball. Dan tapi kali ini Taper Play telah dikeluarkan. Retribution siapa yang berhasil mendapatkan kali ini. Dan lihat Retribution plus 1 point TasDD. Point kill yang mahal. Dan bahkan Panzer harus tumbang. Double kill tanpa adanya satu buah Purple Buff. Dan lihat Cloud9-nya dihindari damage dengan satu Winter Truncheon. Save the day dan Pendragon juga harus tumbang. Kobot benar-benar mengacak-acak permainan dengan satu Abyssal Row. Lihat, dia jual immortalnya, dia bikin ke arah satu Winter Truncheon, dia jual lagi Winter Truncheon-nya. Sudah selesai, dia bikin si Halberd. Oke, dan bahkan lihat ini dia Cowboy Lele mencoba menuju ke belakang, Cakim. Dan ditambah lagi dengan ada satu buah damage yang cukup besar dari seorang Cloud9 Respect dan Temple Topless on point. Win of Nature. Tapi ternyata nampaknya masih belum cukup. Kobot berhasil menerima damage yang diberikan dari seorang Cloud9. Menang semua damage, tapi ternyata Kobot harus tumbang. TasDD masih mau lebih. Monster akan menjadi pilihan. Absorb damage dibalikan kembali karena double kill. Looking for triple kill. Ahmad bakal coba untuk menjaga adiknya. Dan betul sekali, lagi-lagi Prison Love Language kali ini menjadi salah satu hal yang bisa menyelamatkan Alter Ego X. Wah, gila. Secepat itu ya dia ganti ke arah Winter Truncheon, Om. Dan dia menyelamatkan jiwanya ya. Waktu dapetin Lord juga. Pas banget. Itu bad impact-nya harusnya pas banget timingnya. Cloud9 tuh udah ngitung immortalnya karena 2,5 detik kan. Tapi satu ternyata sumber permasalahan baru sekarang buat Alter Ego X adalah Pendragon. Kalau gue liatin dari tadi, ini dia susah banget buat bisa tumbangkan. Karena dia udah punya antivirus. Dia pasti udah punya juga dominance size. tapi harus mundur hati-hati gak sih, Om? Si Halberd loh. Iya, si Albert. Ini bakal jadi sebuah PR juga tentunya. Tapi Panzer ya, inisiasinya on point banget. Nggak tahu kenapa dari tadi aku selalu melihat Panzer dengan Tyrant Revenge-nya yang sangat amat berkelas dan menurut aku mahal. Terus sekali lagi. Red team turret has Sempat. been Oke, destroyed. akhirnya. Dia tabrak untuk turretnya. Lihat tuh. Dari seorang Monster Pendragon dan juga Monster. DPM-nya bro. 2.800. Banyak. Tapi lihat Wave Dragon telah dikeluarkan. Rizal depan sana, damage burst masih bisa dihindari. Pendragon belum memakai Purify-nya. Belum terpakai. Masih sabar. Trigger disiplin. Dan bahkan ini dia Pendragon. Kemarin aku lihat permainan dengan Uranus emang benar-benar seperti ini. Benar-benar ngeganggu backline-nya banget bro. Iya, makanya dia pintar banget untuk mainin kalkulasi dari segi passive stack-nya juga. Dan bahkan dia kayaknya nggak bakal nge-trigger dari battle spell-nya kalau dia tidak terancam sebegitu gimana-gimananya. Tapi lihat Tasdidi, dia juga harus berhati-hati. Panzer udah mulai kelihatan, Monster men-zoning out. Lihat Ice Queen Won-nya, aduh kakinya Tasdidi dipegangin begitu aja. Row hampir connect ke arah Tasdidi atau bahkan Panzer di depan sana, tapi Pendragon sepertinya harus respect sama true damage-nya sih, Om. True damage-nya bikin tembus gitu loh. Iya, dan lihat dari Arrow untuk Kobot juga dia hanya berusaha untuk melemparkan ke dalam rumput yang ada dekat dengan Purple Buff atau yang sekiranya rumputnya ini lagi hening, yang biasanya ada orang sembunyi di dalam sana. Dan situasi masih reset juga, dan ini adalah Lord yang paling penting banget. Lord level yang ketiga, linknya juga masih 8 masih bottom lane-nya. Jadi lebih ke arah harus berhati-hati untuk Alter Ego X, jangan sampai mereka kecolongan. Tapi lihat dari seorang Kids mencoba memfollow up seorang Ahmad, tapi nampaknya mereka lupa Purple Buff-nya 3 detik lagi bakal muncul ke lane of dawn. Panzer memaksa TasDD menuju ke arah sebuah Purple Buff, tapi ini bisa menjadi bencana untuk seorang TasDD. Kenapa? Karena lihat Ahmad is coming dan bahkan Retribution on point. Dan belum dikeluarkan. Lihat Second Claw plus satu buat Tyrant Revenge, hampir saja Tyrant Rest on point, tapi nampaknya masih bisa diamankan. TasDD langsung memukul mundur seorang Monster. DMS dari Cloud9 yang tidak bisa diterima lagi oleh logika dari seorang Esmeralda, memilih untuk mundur. Rizal flicker telah digunakan, tertangkap dengan sebuah jaring ikannya, tapi nampaknya di sana
sana belum ada yang ditumbangkan Samsek, Profesor. Samsek, Cloud pun ini kadang-kadang tak ada logika gitu ya. Iya, Kalkun ini. Karena dia di belakang purple buff dan wah ini nggak Damage-nya masuk ke late kadang game ya. nggak ada logika. Tapi ingat Monster punya durability dan bahkan lihat jamin dari Kids-nya dengan Winter Truncheon yang udah ke-trigger kali ini Cloud pun harusnya bisa menyelamatkan diri. Lihat tas didinya mencoba untuk mengambil ke arah Kids. seorang Kids. Kids nggak punya immortal lagi tapi ternyata Winter Truncheon mencoba untuk menyelamatkan diri dari immune begitu saja. True damage-nya pun tidak masuk dari seorang Razel. Tembakannya langsung menghindari pergerakan dari tas didi yang lagi berdansa dengan pedangnya. Almost itu meletus dari tas Didi, tapi sayangnya Immune lagi berhasil menyelamatkan dia dari tembakan seorang Razel. Cowboy sideline kali ini Razel nggak berhasil menumbangkan target utama, target termahal dia. Dan di sini kita lihat Alter Ego X yang berada di posisi yang tidak cukup baik dengan adanya purple buff tadi sudah dicolong oleh tas DD. Untungnya mereka belum sempat untuk melakukan Lord. Mereka masih bisa memancing team fight tanpa ada kehilangan apapun. Masalahnya Sekarang dilema nggak sih? dilema banget. EVOS Icon ini harus jaga turret mereka juga loh. Tapi ini dia, lihat Panzer di depan sana. Berhasil mendapatkan satu, tidak ada follow up. Kids is coming, Immortality pecah dan bahkan kali ini Lord berhasil diamankan oleh tas Dede. Panzer, Winter Truncheon gak save the day. Berhasil coba ditumbangin, mereka kehilangan 2 poin ketika ada Bapak Lord terhormat muncul 18+++. Alter Ego terkena pressure dan bahkan mereka tidak memiliki frontliner untuk mendefense Bapak Lord yang terhormat. Iya, ingat mereka memainkan 2 roamer, mereka tuh harus bermain dengan cepat gitu loh. Kalau ke late game 2 roamer ini bakal fall off dan lihat yang dilakukan oleh teman-teman dari Alter Ego X, mereka kebawa sama gameplaynya dari EVOS Icon Omawa. Makin late game Cecilion makin lebih mengerikan. Ya, ada Glowing One juga akan ada tambahan lagi untuk burn effect-nya. Waduh. Dan Uranus Pendragon ini benar gak bisa ditumbangkan sama sekali. Selalu berada di garis depan, selalu bisa mengacak-acak juga dan bahkan ngebait source skill dari Alter Ego X untuk ke arah dia. Dan sisanya tadi tas diri tinggal masuk dari belakang Dan untuk melakukan pembersihan. Aku suka banget pemilihan itemnya sih. Bentar. Loh. Kids. Dia bisa split push loh. Tapi Lordnya di arah bagian mid lane karena minion sudah mulai muncul. Kakim pun pulang mungkin untuk saat ini setup movement dari Panzer. Tyrant Revenge digunakan 1v1. Ternyata Kids-nya ditumbangkan. Masih ada Immortal memang tapi kali ini kayaknya bakal memilih untuk mundur dari Kids-nya. Bakal dikejar begitu saja kah? Apakah waktunya bakal cukup untuk melakukan recall 4 lawan 4 dan lihat Sanguin Claw-nya menangkap seorang Razel. Razel tercaklok begitu saja. Begitu juga dengan Kobot. Dan hilang mungkin dari amatnya. Ini bakal jadi momen untuk EVOS Icon. Ini bencana, Kids tumbang, shutdown didapatkan dan EVOS Icon berhasil membalikkan keadaan. What an epic comeback from EVOS Icon. What an epic comeback benar-benar terjadi kali ini. Pressure yang diberikan oleh teman-teman dari Alter Ego X sampai dengan momentum ke late game-nya ternyata dikembalikan dengan satu momentum saja. Purple buff yang dicuri dan Cakim. Penyelamat turret. Cakim nge-defense ya, tadi juga kira dia bisa tumbang kalau di tangan. WON pasti. Doh itu Iya. langsung. Tadi Cakimnya kayak gini, kayak apa pengen megang-megang kepalanya si Panzer. Wow. WON itu pasti.